warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن.
Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai pada siang hari ini kita semua masih diberikan kekuatan iman Islam, dilimpahkan nikmat sehat walafiat dan juga waktu yang luang, sehingga dengan semua kenikmatan-kenikmatan itu kita manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan vertikal kita kepadanya, sambil kemudian berbuat baik terhadap sesama manusia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian terhadap semua makhluk di seluruh permukaan bumi, maka nanti yang di langit akan merahmati semua kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasul sabdakan bahwa bulan ini disebut sebagai bulan Sya'ban, yang beliau menyatakan wa Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Maka kemudian ulama mencoba untuk mengkaitkan ketika Rasul itu apa yang menjadi hak Rasulullah SAW. Ada juga ulama-ulama kemudian yang mengajarkan kepada kita agar memperbanyak salawat kepadanya di bulan ini. Dan lebih dari itu, yang kita pedomani sebagai sebuah pedoman hidup ini, Allah jelaskan dalam banyak ayatnya, dan salah satu di antaranya fungsi Al-Quran itu adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Persoalannya kemudian Allah gambarkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengetahuan tentang Al-Quran yang bisa dipahami oleh semua ulama, semua kalangan, dari awal masa keislaman sampai sekarang. Dan itu ditulis dalam beratus-ratus tafsir yang kemudian dia menjadi sebuah peradaban yang berjalan di tengah umat manusia selama kurang lebih 1442 tahun lamanya. Al-Quran menyatakan laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jidna bimislihi madada. Andai saja lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menulis pengetahuan atau ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lagi selesai ilmu Allah itu ditulis, lautan sudah, air laut sudah habis, kemudian didatangkan lagi lautan yang lainnya, tetap saja ternyata ilmu Allah tidak habis. Ini menggambarkan bahwa betapa luasnya pengetahuan dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian ditelurkan dari rahim Al-Quran. Dari situ kemudian ulama banyak mengkaji ayat-ayatnya, dari yang mulai memahami maknanya, dari yang mulai hanya bisa membacanya, sampai memaknai pemaknaan yang disebut pemaknaan literer, ataupun yang juga menjadi pemaknaan non-literer, pemaknaan yang tersirat, pemaknaan yang tersurat dengan pemaknaan yang tersirat, dimensi esoterik dengan dimensi eksoterik dari sebuah ayat, dan macam-macam peristilahan-peristilahan yang diungkapkan oleh para ulama. Maka di antara
keserasian tata urut Al-Quran, kita bisa melihat ada satu ilmu yang mencoba untuk digali oleh para ulama yang disebut dengan ilmu munasabah. Ilmu hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya, atau hubungan antara satu surat dengan surat berikutnya, atau hubungan antara akhir dari sebuah surat dengan surat yang datang kemudian, atau juga menjadi hubungan antara satu surat dari penggalan awal surat sampai ke penggalan akhir, dan penggalan awal ayat sampai penggalan akhir ayatnya. Semua diteliti oleh para ulama, dan itu juga masing-masing mereka karena merupakan daya tangkapnya yang masing-masing kepalanya, itu juga akan menghasilkan pengetahuan yang berbeda-beda. Tetapi kita menjadi mengerti betapa kemudian keserasian tutur kata atau penggunaan diksi, penggunaan tata bahasa yang dilakukan oleh Al-Quran, yang kemudian ketika kita mencoba untuk bertutur kata, maka tutur kata yang baik, tutur kata yang memenuhi unsur-unsur etika dan kesopanan, tutur kata yang kemudian ketika dia didialogkan orang menjadi paham, itu menjadi sebuah bagian yang penting. Kenapa demikian? Karena yang paling penting dari semua itu adalah proses mentransfer satu pemahaman atas teks ayat Al-Quran kepada orang lain. Sebagai contoh kecil misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita di akhir surat Al-Baqarah ada sebuah ungkapan firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Tiga ungkapan dalam doa ini ditutup dengan kalimat wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Silakan nanti dicek kembali tentang runutan kalimat di akhir surat Al-Baqarah ini. Dari doa-doa yang biasa seorang imam ungkapkan, bacakan, atau juga kita biasa membacakannya, kita pahami kemudian keindahan tutur kata, tutur berkata yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Ayat di atas pertama menerangkan Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan kau hukum kami. Ungkapan jangan kau hukum kami ini ditutup dengan kalimat wa'fu anna. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, yang pertama. Rabbana wa la tahmil alaina isran, yang kedua. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, yang ketiga. Ketiga ungkapan itu ditutup dengan kalimat wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna yang pertama, waghfir lana yang kedua, warhamna yang ketiga. Ungkapan pemaafan itu ketika salah seorang di antara kita ada yang lalai atau kita terlupa, maka ungkapan yang kemudian paling baik kita ungkapkan dan diajarkan oleh Allah adalah permohonan maaf. Dan ini bukan sesuatu yang aib. Ini bukan sesuatu yang cacat yang menjadikan diri kita berkekurangan. Justru sebenarnya karena kita menyadari kekurangan kita, disitulah kemudian nampak kesempurnaan kita sebagai manusia. Yang berikutnya, ungkapan Rabbana wa la tahmil alaina isran. Ya Allah, jangan engkau bebani kami dengan beban yang berat. Pembebanan yang berat terhadap beban syariat itu dibebankan oleh Allah terhadap objek kita, umat manusia.
Tetapi ketika ketidakmampuan itu kita rasakan, maka Allah kemudian mengajarkan kita waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Kalau tadi objeknya yang bersalah semata-mata karena kelemahan diri kita, maka kita mohon maaf. Tetapi ketika pembebanan itu dari objek di luar kita, dari zat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, maka kemudian Allah ajarkan kepada kita untuk memohon ampunan, waghfir lana. Dan ungkapan yang ketiga adalah kalimat Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Karena beban-beban berat syariah itu ini menyadarkan kepada kita sesungguhnya duduk yang kita lakukan pada saat ini, meskipun itu kita katakan sebagai daya dan kekuatan yang kita gerakkan dalam diri kita, tapi sesungguhnya Allah ingin mengatakan, ingin mengajarkan kepada kita, sesungguhnya bukan kita yang menggerakkan diri kita sendiri, tetapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita menjadi bisa bergerak ke sini. Kita bisa digerakkan hati kita, tangan kita, sujud kita, ataupun segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab dalam tubuh ini. Maka kemudian ungkapannya adalah warhamna, rahmatilah kami. Sebegitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga beban tugas yang ditugaskan oleh Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan di samping mendirikan salat yang 5, bagi Rasul adalah wajib mendirikan salat tahajud. Dengan kewajiban setiap malam seperti itu, ternyata Rasul juga tidak mengakui bahwa itu adalah semata-mata karena kekuatan darinya. Bahkan Rasul juga tidak kepedean mengatakan bahwa beliau masuk surga itu karena semua amal perbuatannya. Maka dengan seperti itu, Rasul yang sudah dikatakan dalam sejarah dalam banyak riwayat bengkak-bengkak kakinya, bahkan untuk menahan rasa kantuknya beliau siap untuk lapar di malam hari. Karena biasanya orang yang kenyang itu akan cepat tidur, akan cepat mengantuk. Maka untuk menahan ibadah, beliau harus menahan rasa kantuknya. Tapi dengan seperti itu pun Rasul tidak lantas mengklaim bahwa amal perbuatan yang seperti itu mengantarkan beliau masuk surga. Tidak ada satu orang pun yang masuk surga berdasarkan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak? Maka Rasul pun mengatakan wala ana. Tidak juga aku, meskipun kakiku sudah bengkak-bengkak, meskipun perutku aku ganjal dengan berbebatuan kerikil. Tapi Rasul dengan rendah hati tidak mengatakan bahwa beliau masuk surga berdasarkan amal perbuatannya. Kenapa kemudian kita ingin mengklaim kalau sudah rajin datang ke masjid, kalau sudah rajin baca Quran, seolah-olah Allah itu menjadi yang paling dekat dengan kita. Jangan-jangan kita menjadi tertipu dengan diri kita sendiri. Maka ayat ini menyadarkan kepada kita warhamna, ya Allah, kalau bukan rahmatmu semata-mata, maka apa yang kami lakukan ini tidaklah menjadi apa-apa, tidaklah menjadi berarti. Maka semua amal baik itu kemudian harus digantungkan kepada semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Rasul yang sudah bersikap lemah lembut, yang sudah bertutur kata sedemikian sopan, masih dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu." Semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau bersikap lemah lembut, engkau bersikap lapang dada, engkau bisa toleran terhadap semua orang, engkau tidak pernah mengklaim kebenaran diri sendiri di atas orang lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi belajar dari penyesuaian tutur kata yang diungkapkan dalam diksi Al-Quran, yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan kepada
kepada kita semua, digali oleh para ulama daya ungkap tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa menyesuaikan antara tutur kata kita dengan perilaku kita. Orang yang bisa menyesuaikan antara kepribadian kita dengan sikap kita sendiri, mengukur tutur kata kita dengan kekuatan dan kemampuan kita, sehingga kemudian apa yang kita lakukan tetap dalam kesesuaian tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang berikutnya, di dalam surat Al-Anfal, di awal-awal ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini merupakan dua ayat dari awal surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat kedua sampai ayat ketiga, yang mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan yang mereka bertawakal, berserah diri. Siapa mereka? Allah kemudian menjelaskan alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebagian hartanya atau rezekinya dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa aktivitas hati yuqimuna as-salat mudah bertambah keimanan. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditambahkan keimanannya jika memang mereka bertawakal kepadanya. Sementara aktivitas fisik, yakni gemar sholat, gemar berinfak, aktivitas menafkahkan sebagian harta dan menginfakkannya. Penjelasan ini kemudian ada dua sifat. Yang pertama, mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah aktivitas non fisik. Dia berupa sesuatu yang metafisik atau dia berupa sesuatu yang non materi karena sifatnya keimanan. Tapi yang kedua, mendirikan sholat dan berinfak adalah sesuatu yang sifatnya fisik. Tapi kemudian ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ampunan serta rizki yang mulia dari sisinya. Jadi derajat yang tinggi balasannya dari aktivitas hati adalah ampunan, dan balasan bagi aktivitas fisik adalah rizki yang mulia. Dan Allah membalas semua itu bagi mereka-mereka yang ikhlas. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bagian yang terakhir dari penutup khutbah ini, di dalam surat Al-Isra ayat ke-29, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan bagaimana sikap kita seharusnya hidup di dunia ini. Dan itu digambarkan dengan sikap wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan juga engkau terlalu mengulurkannya. Tangan yang terbelenggu di leher itu adalah simbolisasi betapa seseorang sulit sekali untuk mengeluarkan sesuatu, untuk menginfakkan, untuk mensedekahkan, untuk berbagi kepada orang lain. Tetapi ayat berikutnya, lanjutan ayat berikutnya, Allah jelaskan wala tabsutha kullal basti. Jangan juga terlalu royal, jangan juga terlalu menghambur-hamburkan, karena kedua-duanya baik terlalu pelit ataupun terlalu boros, dua-duanya adalah persoalan yang tidak baik dalam agama. Begitupun demikian halnya orang-orang yang berpaham terlalu ekstrim terhadap agama ini, atau juga yang berpaham terlalu paham ke kanan atau terlalu paham ke kiri, itu juga tidak baik dalam beragama.
Allah ajarkan kemudian punya sikap tengah-tengah. Di lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, kalau kita sedang sholat maka jangan terlalu mengeraskan bacaan, tapi juga jangan terlalu lirih hingga semua orang kemudian tidak bisa mendengar ketika kita sedang berjamaah. Artinya bahwa sholat itu harus dilakukan dengan sederhana, beramal ibadah itu harus dilakukan dengan sederhana, dan kesederhanaan itu adalah cenderung sifat yang tawassul, sifat pertengahan, di mana sifat pertengahan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah perkara yang pertengahan. Sebaik-baik persoalan, mengambil jalan tengah itu adalah jalan yang bisa mengkompromikan antara semua pendapat yang begitu keras dengan pendapat yang begitu lembut, yang kemudian semuanya bisa berjalan secara harmoni. Dan keberagaman kita juga dituntut dengan keberagaman yang seperti itu. Wa ja'alna minkum ummatan wasata, kami jadikan kalian semua umat wasit, umat yang penengah, umat yang bisa melerai antara perbedaan yang ekstrim dari agama Yahudi dengan perbedaan yang ekstrim dari agama Nasrani, dan kalian berada di tengah-tengah antara keduanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدس، فقال تعالى مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءنا أعداء الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والضلال والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.